Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Daniel dari Akademi AI. Di video kali ini kita akan coba ngebahas mengenai suatu agentic AI system, di mana ini adalah suatu sistem AI, di mana antar AI nanti dia bisa ngelakuin suatu reasoning mereka sendiri, planning, bahkan secara otomatis bisa melakukan suatu aksi berdasarkan informasi yang mereka peroleh gitu. Nah, ini mungkin akan menjadi suatu next level dari RAG system, di mana alih-alih dia hanya melakukan sebatas retrieval untuk mendapatkan relevan konten, untuk agentic AI system nanti dia bisa bahkan berinteraksi antar AI dan juga bahkan berinteraksi dengan suatu external tools gitu. Contoh misalnya nanti dia bisa melakukan fetching konten terhadap suatu external URL atau bahkan mungkin bisa ngelakuin fetching terhadap database yang mana ini nanti memungkinkan suatu AI itu untuk secara dinamis beradaptasi terhadap suatu perubahan skenario gitu. Di video kali ini kita akan coba belajar dulu terkait dasar-dasar dari suatu agentic AI system. Nah, nanti mungkin akan ada satu demo di mana saya akan coba mengembangkan suatu simple agentic AI application. Nah, jadi langsung aja kita ke pembahasannya. Oke, jadi sebelum kita ngebahas lebih lanjut mengenai agentic AI system, kita coba kenalan dulu mengenai apa sih sebenarnya motivasi dari suatu agentic AI gitu. Oke, kita coba mulai dari beberapa perspektif ya. Nah, perspektif yang pertama kita coba bahas adalah mulai dari perspektif RAG gitu ya. Nah, jadi ternyata RAG aja tuh nggak cukup. Walaupun kita tahu RAG tuh bisa ningkatin bagaimana dia bisa ningkatin performa dari suatu LLM ya. Karena ya alih-alih kita cuman pakai LLM untuk nge-generate response, yang mana misalnya kita coba pakai untuk ngelakuin summarize, kita coba pakai untuk tanya jawab gitu. LLM ini kan punya kekurangan di mana dia nggak bisa dapat akses terhadap external source, yang mana ini ngebuat dia jadi kekurangan konteks gitu. Itu sebenarnya udah saya bahas di video RAG sebelumnya, di mana ada beberapa problem dengan LLM, yaitu problem timeliness, problem data privacy, dan lain-lain. Nah, dengan RAG kita bisa ngelakuin tadi ya, korporasi kita bisa nginfus suatu external source ke suatu AI sistemnya kita, sehingga nanti LLM ini akan punya konteks tambahan gitu. Nah, kalau kita ngelihat sebenarnya RAG ini semua adalah soal bagaimana kita ngelakuin retrieve dan juga augmentasi gitu. Bagaimana nanti si relevan konten itu akan coba kita bungkus sebagai prompt agar nanti si LLM itu punya konteks untuk mengenerate respons. Tapi sebenarnya RAG ini masih mengikuti suatu program flow yang dia sifatnya programatik. Programatik atau mungkin kita bisa kenal istilahnya dengan sifat reaktif gitu. Artinya, RAG ini akan bekerja ketika ada suatu user yang memberikan suatu input query. Jadi semua sistemnya akan bekerja kalau misalnya ada query yang diberikan. Jadi sifatnya reaktif. Nah, ini berbeda nanti dengan suatu agentic AI system, di mana dia udah punya level autonomusnya sendiri gitu. Di mana dia lebih otomatis, dia lebih autonomous dibandingkan dengan si RAG ini. Nah, contohnya nanti kita akan coba kenalan dengan ada 3 konsep ya di AI agent gitu ya. Mulai dari perception. Jadi perception ini adalah bagaimana nanti AI ini bisa ngelakuin koleksi data dia sendiri. Dia bisa nge-collect data, mungkin bisa lewat sensor dari device atau mungkin lewat external source juga gitu. Lalu dia bisa ngelakuin reasoning, di mana nanti untuk tahapan reasoning ini dia akan coba menentukan action terbaik apa yang sebaiknya untuk dilakukan gitu. Lalu nanti ada tahapan action, di mana AI-nya nanti bisa ngelakuin action-nya sendiri. Jadi tanpa kita sendiri yang ngelakuin. Nah, efeknya apa? Efeknya nanti bayangin kalau misalnya kita ini di kasus medical gitu ya. Di kasus medical, bayangin ada AI yang dia bisa collect data data vital dari suatu user, data denyut jantung dari suatu user secara otomatis, lalu dia bisa lakuin monitoring, lalu nanti dia bisa ngelakuin action terbaik apa untuk si user tersebut gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada user yang dia datanya cukup misalnya datar gitu ya, udah nggak sadar, dia akan ngelakuin reasoning dia sendiri, lalu dia bisa ngelakuin action tanpa adanya campur tangan manusia. Atau mungkin nanti kita bisa kembangin suatu financial system analyst, di mana ada AI yang dia bisa nge-collect data collect data monitoring atau data stock gitu ya, data saham atau mungkin kripto,
dan dia bisa secara otomatis ngelakuin reasoning, lalu bisa ngasih suatu action terbaik, misalnya, oh beli suatu crypto token ini gitu misalnya, oh beli Bitcoin saat ini gitu. Dan dia bisa ngelakuin action itu sendiri tanpa manusia harus yang ngerjain gitu. Jadi menurut saya AI agent ini emang akan jadi the next level pengembangan AI di tahun 2025. Lalu kita coba melihat bagaimana perspektif AI agent ini itu bisa ngerubah uh, software development perspektif ya. Jadi kalau misalnya di software development perspektif, kita bisa tahu, kita bisa melihat agar si software itu atau si program itu bisa memecahkan suatu masalah gitu ya. Kita terlebih dahulu akan definisikan suatu step by step gitu. Jadi udah ada suatu predefined task. Di mana task ini akan sangat sulit untuk nantinya dikembangin apalagi kasusnya udah dia mulai banyak variasi gitu. Sehingga sangat-sangat tidak scalable. Permasalahan berikutnya adalah step-nya juga fix, lalu tipe datanya juga fix gitu. Tipe data fix maksudnya apa? Kalau misalnya kita di programming biasa gitu ya, kita ada konsep function gitu. Nah, biasanya function ini akan punya tipe data inputnya tersendiri dan outputnya juga biasanya sifatnya fix gitu. Contoh misalnya function yang dia nerima input integer aja, outputnya nanti mungkin integer juga gitu. Tapi dengan bantuan agentic AI yang dimana nanti ada dia coba utilasi generative AI, si language model, ini akan merubah perspektif dari software development karena inputnya nanti bisa jadi apa aja gitu. Mungkin teman-teman udah ada yang nonton dari RAG series, di mana dia bahkan bisa kita minta untuk nge-output suatu kode program, atau dia bisa output suatu markdown, bahkan JSON, dan juga inputnya juga bisa berupa apa aja gitu. Yang mana ini akan merubah perspektif software development tadi ya. Nah, contohnya misalnya, bayangin kalian pengen ngembangin suatu namanya news aggregation platform gitu ya. Kalau misalnya kita pakai software development practice yang tradisional gitu ya, yang non-agentic AI, kita akan coba ngelakuin agregasi dari suatu berita gitu kan. Kita akan coba ngelakuin scraping, di mana kalau misalnya kita pakai traditional approach, kita akan coba definisiin dulu, kita mau ngambil kontennya itu dari mana gitu. Misalnya kita akan coba ambil konten itu dari div, dari suatu tag div HTML, dengan kelas misalnya katakanlah konten atau misalnya uh, news gitu misalnya. Tapi ini akan jadi masalah ketika nanti struktur layout dari suatu halaman web tadi itu berubah. Sehingga kita terpaksa harus ngerubah eh, cara kita ngelakuin programnya gitu. Nah, tapi ini akan berbeda kalau misalnya kita coba kembangin dengan suatu agentic AI system, di mana kurang lebih nanti bentuknya akan seperti ini ya. Jadi bayangin misalnya user itu masukkan suatu URL yang dia pengen coba analisis, dia pengen ngebentuk suatu news aggregation platform. Pertama, dia akan ada suatu AI, katakanlah scraper, di mana scraper ini akan coba ngelakuin scrap, dia bisa interaksi, dia bisa nge-scrap suatu URL. Nanti kita akan kenalan dengan suatu konsep namanya tools, di mana hasil dari web text tadi, ini akan coba dianalisis oleh suatu topic analyzer. Jadi topic analyzer ini adalah suatu LLM juga, language model juga, yang mana nanti dia bisa ngelakuin analisis untuk mendapatkan suatu insight, untuk nanti dicek lagi oleh suatu AI, yaitu fast checker, di mana fast checker ini bisa berinteraksi dengan katakanlah suatu external data source. Lagi-lagi dengan konsep yang nanti kita akan kenalin, suatu konsep namanya tools. Sehingga fast checker AI ini nanti akan memberikan suatu credibility verification. Kalau misalnya dia kredibel, dia akan coba berikan ke suatu agent summarizer, untuk summarizer nanti bisa memberikan suatu summary. Jadi poin utama dari agentic AI ini sebenarnya adalah gimana nanti kita bisa mengutilisasi beberapa agent, di mana agent ini adalah suatu AI, sehingga nanti AI ini bisa bekerja sama, bisa bekerja bareng untuk mendapatkan hasil sebaik mungkin gitu, atau bahkan bisa melakukan aksi secara otonomus tanpa ada campur tangan manusia. Nah, jadi lalu apa aja komponen-komponen
yang harus kita pertimbangkan ketika kita ngebangun suatu agentic AI system gitu. Jadi setidaknya ya, ini setelah saya rangkum, kurang lebih ada 6 buah komponen ataupun prinsip-prinsip yang teman-teman harus pahami untuk ngembangin suatu agent AI system. Yang pertama adalah role. Jadi lagi-lagi harus diingat, untuk setiap agent, ini pada dasarnya desain pattern-nya adalah untuk setiap agent itu dia harus punya role yang spesifik. Role yang spesifik. Lalu yang kedua adalah dia harus mempunyai suatu task, ya ini adalah suatu tugas yang nanti akan diberikan ke suatu agent, di mana task ini juga harus sifatnya spesifik gitu. Contoh misalnya kita punya suatu agent yang mana role-nya adalah senior marketing. Nah, agent ini dia harus berurusan dengan sesuatu yang sifatnya marketing aja gitu. Jadi misalnya branding, lalu misalnya user engagement, dan lain-lain. Kalau misalnya kita juga minta dia untuk ngelakuin analisis finansial, nanti agent itu akan mengalami delusional gitu. Jadi konsep dasar dari agentic AI ini adalah untuk setiap agent dia harus punya role yang spesifik, di mana setiap role tadi itu harus diberikan suatu task yang sifatnya spesifik juga. Nah, efeknya apa nanti untuk pengembangan kita? Bayangin karena semua AI ini udah spesifik, artinya kita akan buat suatu ke depannya nanti kita akan punya suatu AI, beberapa AI yang memang dia sifatnya spesialis gitu. Karena memang untuk setiap agent sifatnya spesialis, artinya kita bisa menggunakan suatu model A khusus untuk katakanlah untuk analisis gitu misalnya. Atau kalau misalnya di contoh sebelumnya, kita bisa menggunakan suatu model yang memang dia sangat baik untuk memproses uh, teks yang dia sifatnya panjang gitu. Mungkin kita katakan model A gitu ya. Atau mungkin untuk summarizer, kita bisa gunakan suatu LLM language model yang dia memang sangat baik untuk melakukan summarisasi. Sehingga dengan konsep ini, sebenarnya nanti kita bisa ngembangin suatu sistem yang dia udah terdecouple. Jadi kita nggak perlu mempunyai suatu model yang dia generalis, alih-alih itu, tapi kita akan ngebuat suatu model yang dia sifatnya spesialis, sehingga nanti bisa dilakukan decouple service seperti ini gitu. Jadi inilah alasan kenapa di beberapa video saya sebelumnya, saya pernah ngejelasin kalau bagaimana tren AI di tahun 2025 nantinya akan ada banyak bermunculan suatu language model yang sifatnya sangat spesialis gitu ya. Contoh misalnya ada AI yang dia hanya benar-benar ngurusin medis, ada AI yang dia hanya benar-benar spesialis di finansial, ada AI yang dia benar-benar spesialis di hukum gitu. Lalu yang ketiga adalah tools, di mana tools ini sebenarnya adalah mekanisme bagaimana nanti si AI LLM ini itu dia bisa ngelakuin ataupun berinteraksi dengan dunia luar gitu. Contohnya nanti misalnya kita bisa ngelakuin scraping website gitu ya, di mana AI itu nanti bisa ngelakuin scraping, lalu nanti dia akan lakuin analisis berdasarkan apa yang dia scraping. Nah, mungkin nanti untuk lebih jelasnya akan coba saya bahas di sesi hands-on. Lalu yang keempat, konsep penting lagi adalah cooperation, di mana akan lebih baik kalau misalnya setiap agent tadi saling berkooperasi gitu. Karena tadi kita udah punya ini ya, untuk yang pertama dan yang kedua adalah bagaimana nanti agent itu saling spesifik. Jadi kita nggak akan punya suatu agent yang dia ngelakuin semuanya gitu. Jadi akan ada beberapa agent yang dia ngelakuin hal-hal yang spesifik. Nah, untuk bisa menyelesaikan masalah, kita akan coba ngelakuin cooperation, yaitu bagaimana nanti si antar agent ini bisa berinteraksi satu sama lain gitu ya. Lalu yang kelima adalah guardrails, di mana guardrails ini adalah semacam batasan. Kita harus mendefinisikan batasan dari setiap agent. Contoh misalnya, kita akan expose suatu agent itu dengan tools yang terbatas gitu. Jadi kita nggak akan kasih uh, contoh misalnya untuk fast checker, mungkin kita hanya akan kasih dia tools seperti akses ke suatu external database gitu. Kita nggak akan kasih fast checker AI ini untuk akses ataupun mungkin ngelakuin tool scraper gitu ya. Oke, jadi lagi-lagi ya, prinsipnya adalah setiap agent itu harus spesifik dan dia juga harus punya batasannya tersendiri. Oke, lalu yang keenam adalah memori, di mana ini adalah salah satu konsep yang paling penting, karena kalau tanpa adanya memori,
setiap kali AI agent ini berinteraksi, itu akan dianggap sebagai suatu instruction yang sifatnya fresh, yang sifatnya baru. Jadi dengan adanya memori, dia akan bisa mengingat suatu instruksi yang lalu, sehingga nanti dia bisa memahami peristiwa masa lalu dan juga bisa berkembang seiring berjalannya waktu. Nah, selanjutnya saya akan coba mengembangkan suatu simple agentic AI application yang mungkin nanti bisa ngebantu teman-teman dalam memahami eh, konteks-konteks yang sebelumnya udah saya sampaikan gitu. Nah, untuk studi kasus yang akan kita coba bahas, kita akan coba ngebuat bagaimana nanti AI agent itu bisa melakukan penulisan tweet berdasarkan URL yang kita berikan. Bahkan dia bisa melakukan suatu kritik ya, sehingga nanti dia bisa memberikan beberapa varian dari suatu tweet gitu. Nah, mungkin saya akan coba bahas dulu terkait flow-nya gitu ya. Jadi bayangin kalau misalnya kita punya suatu website gitu atau suatu situs, katakanlah situsnya ini berasal dari Hugging Face gitu misalnya. Nah, ini mungkin tidak terlepas dari Hugging Face saja, mungkin bisa situs yang lain. Kita akan pengen buat suatu tweet berdasarkan ataupun suatu postingan tweet di X gitu, atau Twitter gitu ya, berdasarkan konten-konten yang ada di situs tersebut gitu. Nah, kurang lebih nanti caranya akan seperti ini ya. Bayangin kalau misalnya kita melakukan ini secara manual, apabila kita terapkan ke suatu agentic AI, kurang lebih nanti akan ada sebuah scraper agent, di mana scraper agent ini akan berfokus untuk melakukan scraping konten dari suatu URL, di mana nanti dia akan berinteraksi dengan suatu tools scraping, di mana nanti hasil dari scraping tersebut, mungkin berupa web text gitu ya, akan diberikan ke suatu agent lain, yang mana ini khusus untuk memberikan sesuatu insight gitu, suatu research report. Di mana researcher ini adalah suatu agent yang dibaliknya ada suatu language model juga. Lalu ada suatu agent, yaitu agent writer, di mana dia akan coba mengecek apakah kira-kira ada suatu format reference tweet yang mungkin bisa dijadikan sebagai acuan gitu. Nanti suatu writer ini dia akan memberikan suatu draft tweet berdasarkan research report yang sebelumnya diberikan oleh sebuah researcher. Lalu nanti si writer itu akan memberikan draft tweet-nya untuk nanti dikonsum oleh editor agent, sehingga nanti editor agent akan mengenerate sebuah 3 buah varian tweet yang nanti bisa kita pilih dan gunakan gitu. Jadi kurang lebih nanti seperti ini ya, flow apabila kita membangun suatu tweet writing agent menggunakan konsep agentic AI. Oke, langsung aja. Mungkin di awal di sini saya akan coba cepat, jadi nanti teman-teman bisa pelajari dulu kodenya, akan saya share di deskripsi ya. Jadi di sini kita akan coba memilih 2 buah jenis model. Jadi di sini saya akan coba pakai model GPT-4 apabila kita pengen menggunakan platform OpenAI, atau mungkin kalau kita mau pakai open source, kita bisa pakai misalnya Llama 3 dan sejenisnya. Nah, karena mungkin resource kita terbatas, jadi mungkin kita bisa pakai tools seperti misalnya Xerox, atau mungkin kalau emang mau jalanin di lokal teman-teman semuanya, mungkin kita bisa pakai platform seperti misalnya Ollama. Oke, oke, oke. Jadi di sini jangan lupa ya teman-teman mungkin bisa isi dulu terkait environment variable di .env-nya teman-teman semuanya. Lalu kita akan coba buat suatu callback. Jadi callback ini sesederhana setiap kali AI agent itu jalan, setiap kali agentnya itu jalan, kita akan simpan state-nya berupa mungkin information, lalu mungkin ada timestamps, event, lalu misalnya tools apa yang digunakan, dan berupa log-nya gitu. Jadi ini sesederhana, ya tadi kita simpan setiap aktivitas yang udah dilakukan oleh si agent. Lalu untuk models, apabila kita menggunakan lama, kita akan pakai coba suatu Xerox ya. Xerox, karena memang keterbatasan resource, atau teman-teman juga bisa menggunakan Ollama karena dia sudah terintegrasi dengan tool seperti misalnya LangChain. Di sini saya pakai Llama 3, nanti teman-teman bisa ganti berdasarkan preferensinya teman-teman semuanya. Lalu untuk GPT sendiri atau dari OpenAI, saya coba menggunakan GPT-4o. Lalu di sini ada tools ya. Di sini ada tools. Ini adalah konsep yang sebelumnya udah saya jelasin sebelumnya. Idenya adalah
bagaimana nanti si AI itu dia bisa interaksi ke suatu external environment gitu. Contoh misalnya dia bisa scraping ke suatu website atau mungkin interaksi ke database. Nah, untuk tools ini saya akan coba buat suatu tools yang sederhana dulu gitu. Contoh nanti kita akan buat tools di mana nanti AI itu bisa ngelakuin penyimpanan tweet, dia bisa save tweet, lalu dia bisa baca suatu tweet berdasarkan berdasarkan file path yang kita berikan, atau kalau misalnya tidak ada tweet reference, kita bisa berikan suatu contoh tweet untuk nanti bisa digunakan sebagai reference dari si writer agent-nya gitu. Lalu nanti untuk researcher, karena nanti dia akan mengenerate research report, kita juga bisa simpan research tersebut ke suatu local storage-nya kita ya. Nanti teman-teman bisa bereksplorasi bagaimana kalau misalnya aktivitas ini bisa diganti, misalnya dia akan simpan ke suatu database gitu. Nah, itu bisa ya. Lalu juga ada tools yang dimana ini adalah read research. Ini sesederhana dia akan coba melakukan pembacaan research yang sebelumnya udah ada gitu. Nah, untuk ngebangun agentic-nya sendiri, di sini saya pakai suatu tools namanya Crew AI. Nanti teman-teman bisa coba eksplorasi ya di Crew AI ini. Jadi ini adalah suatu framework di mana kita bisa ngebangun suatu agentic AI gitu. Nah, di Crew AI sendiri itu sebenarnya udah ada beberapa tools yang mungkin nanti bisa teman-teman manfaatkan. Contoh misalnya di sini udah ada tools seperti dia bisa ngelakuin browser based load tool, atau mungkin misalnya dia bisa ngelakuin, ya ini ada docs search tool ya, atau mungkin dia bisa ngelakuin sensor berdasarkan file system kita, dan sejenisnya. Atau bahkan bisa juga YouTube channel search tool gitu ya. Nah, untuk membuat scraper agent, di sini saya akan coba manfaatin tool scraper yang kebetulan udah ada di Crew AI. Nah, nanti mungkin di topik-topik selanjutnya saya akan coba jelasin bagaimana kita bisa ngebangun suatu agentic tools milik kita sendiri gitu. Contoh misalnya kita akan coba tools yaitu Scrap Website Tool dari Crew AI Tools, di mana nanti akan ada scraper agent yang dia katakanlah role-nya adalah senior website scraper gitu, dengan goal dan juga backstory seperti ini. Jadi teman-teman bisa bayangin goal ini adalah objektif apa yang agent ini harus miliki, dan backstory adalah ini bisa diibaratkan layaknya sistem prompt-nya gitu. Atau mungkin first impression kita terhadap agent ini tadi. Nah, di sini kita kasih suatu backstory terkait agent ini, di mana kita coba definisikan juga kalau dia ini bisa membaca konten dari suatu URL menggunakan scrap tools gitu. Nah, scrap tools ini adalah yang sebelumnya udah kita definisikan. Lalu kita berikan LLM apa yang akan digunakan, karena sebelumnya kita sudah melakukan generation LLM ya, menggunakan ini. Nanti teman-teman bisa pilih. Dalam kesempatan ini saya coba pakai GPT-4o dari OpenAI. Lalu kita coba juga berikan tools, yaitu definisikan tools apa yang bisa dipakai oleh agent tersebut, yaitu scrap tool tadi ya. Lalu kita bisa mendefinisikan callback, menggunakan callback yang sebelumnya udah kita gunakan, yang sudah kita definisikan. Lalu ada researcher agent. Jadi kalau tadi scraper agent ini adalah senior website scraper, researcher agent adalah senior technical researcher gitu. Di mana tugasnya adalah mengekstrak insight-insight ataupun informasi dari konten yang diberikan oleh si senior website scraper sebelumnya. Nah, di mana nanti researcher agent ini punya tools, dia bisa diberikan suatu tools, katakanlah toolsnya adalah Save Research, yang sebelumnya sudah kita definisikan di sini ya. Oke. Selanjutnya, ada writer agent, di mana writer agent ini adalah senior social media writer. Tugasnya adalah dia bisa menulis suatu tweet post berdasarkan research content gitu, ataupun insight yang sebelumnya udah diberikan oleh seorang researcher. Nah, di sini kita coba definisikan tools apa aja yang dia bisa pakai. Yang pertama itu dia bisa pakai read research, ini untuk membaca research yang sebelumnya ditulis oleh researcher agent. Lalu dia bisa membaca tweet untuk membaca example tweet untuk style reference-nya. Lalu dia juga bisa menggunakan tool seperti misalnya save tweet.
Nah, mungkin teman-teman harus ingat ya, untuk membuat suatu tools custom, kita akan definisikan suatu dekorator, ini dekorator yang disediakan oleh si Crew AI-nya gitu. Nah, ini untuk menandakan kalau misalnya function tersebut adalah dedicated tools yang bisa dimanfaatkan oleh suatu agent. Selanjutnya, setelah itu ada editor agent. Ini adalah agent yang dia akan berfokus untuk melakukan kritik dari tweet yang sebelumnya sudah ditulis oleh writer. Lalu dia akan coba buat sebanyak 3 buah variasi berbeda gitu. Di mana nanti dia bisa berinteraksi dengan tools retweets dan juga save tweets. Lalu nanti kita akan coba definisikan suatu task. Jadi task ini adalah hal apa yang pengen kita assign ke suatu agent gitu. Jadi caranya sesederhana, kita menggunakan task dari Crew AI, kita berikan description, lalu expected output-nya adalah seperti apa. Lalu kita definisikan agent yang terlibat untuk task tersebut. Kurang lebih nanti seperti ini ya. Jadi ada scrape content, research content task, write tweet task, dan juga edit task. Lalu bagaimana kita ngelakuin coordination-nya gitu. Jadi untuk Crew AI sendiri dia punya suatu interface namanya Crew. Jadi bayangin ini Crew ini ibaratkan kru mobil atau mungkin kru kapal gitu. Di mana kita bisa mendefinisikan, sebelumnya kita definisikan agent, lalu kita definisikan task-nya, lalu kita definisikan suatu crew gitu, di mana crew-nya ini adalah agents-agents apa aja yang terlibat, lalu task apa saja yang terlibat, lalu kita bisa mendefinisikan prosesnya sifatnya sequential. Nah, untuk kasus ini kita akan coba bahas sifatnya yang sequential dulu. Jadi mungkin nanti di lain waktu saya akan coba ngebahas proses yang sifatnya lebih dynamic ya. Oke. Lalu untuk kasus ini saya juga coba berikan memori itu false. Nanti saya akan coba bahas lebih lanjut terkait memori di pertemuan berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan definisikan input. Input seperti misalnya topik, URLs, dan juga suggestion yang nanti akan berguna untuk task-task dari agent tersebut gitu. Contoh misalnya di untuk URLs, nanti ini akan diperlukan ketika kita mendefinisikan suatu scraping task gitu. Contoh bisa dilihat di sini ya, description. Di sini kita mencantumkan suatu input, jadi kita bisa memberikan template menggunakan buka dan kurung kurawal gitu ya. Lalu kita berikan inputnya apa, misalnya URLs. Lalu untuk research content kita berikan topiknya apa, input topiknya apa. Lalu suggestion itu misalnya untuk di task editor ya. Nanti input ini akan secara otomatis di-handle oleh si crew tadi. Dia akan coba memparsing topik ini untuk diberikan ke setiap task-nya gitu. Lalu kita bisa menjalankan semua prosesnya itu dengan melakukan crew kick off. Ini layaknya kick off agar nanti si agent-agentnya ini bisa mulai jalan secara otomatis. Nah, mungkin kita coba jalanin dulu ya. Kita coba bisa mulai, misalnya kita akan coba dari sini. Oke, aman, 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 aman. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya, dia akan coba mulai dari working agent, di mana ini adalah senior website scraper. Dia akan coba mulai scraping dari halaman website ini, DeepSeek. Dia akan berikan, ya ini ada verbose-nya ya, karena tadi kita pakai verbose nilainya 2. Oke. Di mana output dari konten ini, konten scraping ini, nanti akan diberikan ke suatu research agent. Teman-teman bisa lihat nanti ini akan jalan secara otomatis, di mana nanti AI itu bisa ngelakuin task-nya secara otomatis gitu. Oke, ini dia udah jalan, oke, ada output-nya, di mana nanti output ini akan dikonsumsi oleh suatu researcher agent gitu. Di mana nanti researcher ini akan memberikan hasil research-nya ke suatu local storage-nya kita dalam bentuk ini ya, data research output markdown gitu. Coba kita lihat. Nah, kurang lebih nanti seperti ini hasil research atau hasil insight dari suatu researcher agent. Kemudian, nanti akan ada suatu working agent lagi, yaitu writer, di mana dia akan coba baca research output ini, lalu dia akan coba buat suatu tweet gitu, berdasarkan
apa yang dia dapatkan dari hasil insight tersebut. Oke, nah ini contohnya kita bisa lihat ya di hasil verbose-nya ya. Kurang lebih nanti tweet-nya akan disimpan di sini. Lalu nanti ada senior tweet editor, di mana dia akan coba baca tweet yang sebelumnya udah diberikan oleh writer agent, untuk nanti dia akan coba kritik dan berikan 3 buah variasi gitu ya. Nah, kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Nah, kurang lebih nanti hasilnya akan seperti ini. Nanti teman-teman bisa lihat ya di tweet di sini ya. Tweet Markdown, ini ada beberapa tweet yang nanti teman-teman bisa pakai untuk melakukan posting di sosial media gitu. Nah, jadi mungkin sekian untuk video saya. Jadi di video berikutnya nanti saya akan coba membahas lebih lanjut terkait komponen-komponen yang sebelumnya udah kita bahas gitu. Jadi mungkin kita akan coba mulai dari tools, bagaimana kita bisa membuat custom tools kita sendiri, lalu ada memori, dan juga lain-lain. Jadi sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.